Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Fakih Bustami. Saya di sini akan menjelaskan peran teknologi pendidikan menciptakan berbagai jenis materi dan sistem pembelajaran. Teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber daya teknologi yang tepat. Di sana, dengan tidak berproses atau sumber daya untuk digunakan atau dikelola kecuali seseorang terlebih dahulu menciptakannya. Selain itu, istilah tersebut mengacu pada penerapan seni dan kerajinan kreatif untuk menghasilkan bahan yang aktual yang digunakan oleh peserta didik. Namun, metodologi desain muncul dari berbagai cara pendekatan, yaitu estetika, ilmiah, teknis, psikologis, prosedural, atau sistemik, yang masing-masing dapat digunakan untuk menghasilkan materi dan kondisi pembelajaran yang efektif. Tujuan bab ini untuk membahas berbagai cara menciptakan berbagai jenis materi dan sistem pembelajaran. Film pendidikan. Selama tahun 1930-an, film bersuara bersaing dengan film bisu, namun baru menjadi standar setelah Perang Dunia Kedua. Pembuatan film pendidikan secara eksplisit dipandu oleh teori pedagogi. Produser cenderung memilih subjek yang bersifat visual, kemudian menerapkan metodologi salah satu genre film yang ada drama, buku perjalanan, dokumenter, etnografi, peragaan sejarah, studi alam, eksperimen atau demonstrasi ilmiah, ceramah, panduan, prosedural, dan sejenisnya, tergantung pada genre yang sesuai dengan materi pelajaran. Untuk memulai proses perencanaan, pendekatan keseluruhan terhadap film tersebut dijelaskan dalam sebuah dokumen ringkas yang dikenal sebagai perlakuan yang dapat dianggap sebagai versi awal membuat prototipe cepat. Penelitian dan teori yang mendasari. Teori Gestalt dan kognitif. Selama perang, ketika film diproduksi dan digunakan dalam pelatihan, Angkatan Darat Amerika Serikat menugaskan serangkaian studi psikologis yang kemudian diterbitkan sebagai eksperimen massal, yang secara ketat menguji hipotesis tentang berbagai teknik film dan efektivitas pengajarannya. Hipotesis yang diajukan terutama berkisar pada isu-isu yang menonjol dalam Gestalt dan psikologi kognitif pada masa itu, memberikan pengantar untuk memberikan perangkat mental untuk memahami dan mengingat film, mengatur kecepatan presentasi agar sesuai dengan kemampuan kognitif audiens, kata-kata dan gambar untuk mengilustrasikan poin sejelas mungkin, mengendalikan kepadatan pesan visual dan aural untuk pemahaman, menghindari isyarat yang mengganggu, dan menggunakan pengulangan dan ringkasan untuk meningkatkan retensi. Karena konsentrasi waktu, uang, tenaga, dan penelitian yang dikeluarkan pada produksi ini, sebuah genre film instruksional datang dengan sendirinya. Konvensi film baru ditetapkan, misalnya menampilkan tugas-tugas prosedural dari sudut pandang pelaku, bukan dari sudut pandang penonton, dan menggunakan narasi aliran kesadaran orang pertama untuk memodelkan proses berpikir pelaku. Setelah perang, penelitian ini dilanjutkan di bawah sponsor Angkatan Laut Amerika Serikat di Pennsylvania State University, sebuah program penelitian yang dikenal sebagai studi Penn State yang menghasilkan lebih dari 100 publikasi. Radio dan televisi pendidikan. Stasiun radio pendidikan menjamur pada tahun 1920-an dan 1930-an. Program pertama untuk sekolah di Inggris disiarkan oleh BBC pada tahun 1926. Pada tahun 1930-an, program radio yang disesuaikan untuk penggunaan sekolah disiarkan oleh sejumlah otoritas kota, negara bagian, dan
provinsi di Amerika Serikat dan Kanada. Program diproduksi dalam berbagai mata pelajaran, mulai dari sains dan studi sosial hingga musik dan seni. Menciptakan radio dan televisi pendidikan, pemrograman yang cenderung edukatif secara informal daripada bersifat instruksional secara langsung, baik layanan radio maupun televisi mengalami kesulitan dalam menentukan peran pengajaran yang jelas. Dan karena itu, cenderung memainkan peran sampingan di sekolah dan perguruan tinggi. Salah satu keuntungan dari penyiaran adalah jangkauannya yang luas, namun harus melintasi distrik dan bahkan batas negara bagian dan provinsi. Sulit untuk menciptakan pembelajaran apapun yang dapat memenuhi tuntunan konten, ruang lingkup, urutan, dan waktu dari berbagai sistem sekolah. Penelitian dan teori yang mendasari. Latihan reflektif. Hanya ada sedikit perhatian terhadap penelitian psikologi atau teori mengenai produksi program radio atau TV. Sampai setelah Perang Dunia II, namun ada beberapa praktik teladan yang berkembang melalui praktik reflektif. Misalnya, produser radio sekolah CNR menemukan pada tahun 1920-an bahwa penggabungan partisipasi aktif penonton sangat meningkatkan penggunaan program. Dan pada tahun 1930-an, program radio sekolah di Cleveland diproduksi dengan pertanyaan jeda untuk tanggapan penonton dan jawaban atas pertanyaan tersebut. Interaktif semu seperti itu, program radio diciptakan kembali untuk mengajar matematika dan bahasa Inggris di beberapa negara Latin dan Afrika dalam beberapa tahun terakhir. Di stasiun radio Cleveland, Ohio Board of Education (WBE) pada tahun 1930-an, mereka menguji program dengan membuat rancangan kasar dan mencobanya kepada audiens siswa. Praktik ini menjadi pertanda gagasan selanjutnya untuk meningkatkan artefak dan memvalidasi nilainya melalui evaluasi formatif dan sumatif. Teori komunikasi pada masa-masa akhir radio pendidikan dan masa-masa awal televisi pendidikan, teori komunikasi merupakan paradigma yang dominan baik dalam ilmu fisika maupun ilmu sosial. Mengalir dari Shannon dan Weaver teori informasi melalui Weiner sibernetika dan Berlo proses komunikasi. Para pemikir di bidang teknologi pendidikan memandang masalah belajar mengajar sebagai masalah komunikasi. Variabel kunci adalah sifat, kemampuan, dan niat pengirim dan penerima. Kapasitas saluran komunikasi yang berbeda, struktur dan isi pesan yang dikirim, jenis kebisingan yang ditemui dalam berkomunikasi, dan kualitas umpan balik yang dipertukarkan antara penerima dan pengirim. Peningkatan komunikasi bergantung pada pendeteksian titik lemah dalam proses memperbaikinya. Memilih media yang lebih visual, membangun lebih banyak redundansi dan dalam pesan, mencocokkan kemampuan bahasa penerima dengan lebih baik, memberikan umpan balik yang lebih baik kepada pengirim tentang respon penerima dan sejenisnya. Kerangka kerja konseptual ini cukup sesuai dengan sudut pandang produsen. Kerangka ini mengatasi persoalan-persoalan yang berada dalam rentang kendali produsen. Mereka berada dalam posisi yang baik untuk memikirkan kebutuhan dan minat audiens, memiliki konten dan membentuknya menjadi sebuah pesan dan memilih penyampaiannya. Materi audio visual. Sepanjang abad ke-20, beragam jenis materi pendengaran dan visual digunakan untuk pendidikan dan pelatihan. Perosotan lentera mulai digunakan pada akhir abad ke-19 dan film bisu mulai digunakan pada tahun 1910-an. Fonograf, kemudian film suara, menambahkan audio ke media visual pada tahun 1920-an.
Pengembang memulai dengan mempelajari sebanyak mungkin topik, audiens, dan tujuan pengajaran. Hal ini dilakukan melalui pembacaan dan wawancara dengan para ahli dan pemangku kepentingan lainnya, terutama klien. Pengembang menuliskan ide-idenya ke dalam kartu catatan, yang akhirnya disusun menjadi kelompok-kelompok yang logis. Ketika struktur strip, film, atau kumpulan slide mulai terbentuk, dengan mempertimbangkan psikologi, kebutuhan penonton, sebuah naskah dapat ditulis. Sebagian besar penelitian dasar tentang persepsi visual dan pendengaran telah dilakukan di luar bidang teknologi pendidikan. Penelitian di lapangan mendapat stimulus besar dengan didirikannya jurnal tinjauan komunikasi audiovisual pada tahun 1953 oleh Departemen Instruksi Audiovisual, pendahulu AECT. Kemudian, Undang-Undang Pendidikan Pertahanan Nasional pada 1958 memberikan banjir dana untuk penelitian audiovisual di bawah judul 7. Instruksi terprogram dan mesin pengajaran. Bidang yang pada tahun 1950-an dan 1960-an secara umum dikenal dengan sebutan media pendidikan. Fokus pada penciptaan dan penggunaan materi pendengaran dan visual untuk meningkatkan pengajaran. Pergeseran paradigma besar pertama dalam bidang ini terjadi ketika mesin pengajaran dan pengajaran terprogram muncul di benak masyarakat. B.F. Skinner mempresentasikan mesin pengajaran pertamanya berdasarkan prinsip pengkondisian operan, dan proyek demonstrasi sekolah dasar sedang berlangsung antara tahun 1957 dan 1962. Ketika sekolah dan perguruan tinggi memperoleh mesin pengajaran, seseorang harus merawatnya, atau biasa kita sebut koordinator audiovisual. Keutamaan mesin ditujukan dengan nama yang menandai kelompok minat khusus ini pada beberapa konvensi. Namun, secara bertahap, penekanannya beralih ke perencanaan dan pemanfaatan sistem pembelajaran mandiri yang interaktif. Proses pembuatan perangkat lunak untuk instruksi terprogram jelas sangat berbeda dengan proses pembuatan materi audiovisual. Sekarang, langkah-langkah kritisnya adalah menganalisis tugas yang akan dipelajari untuk memecahnya menjadi serangkaian langkah-langkah kecil, menentukan indikator perilaku penguasaan setiap langkah, mengurutkan aktivitas ke dalam urutan hierarki, menciptakan petunjuk untuk respons yang diinginkan, memerlukan respons pelajar, dan mengelola konsekuensi sesuai untuk setiap respons. Penelitian dan teori yang mendasari. Penelitian tentang pengajaran terprogram pada akhirnya memalsukan kesucian resep khusus seperti yang diberikan oleh Scrum sebelumnya. Urutan item stimulus yang berurutan, respons yang terbuka, pengetahuan langsung tentang hasil, langkah-langkah kecil, dan sebagian besar respons yang benar. Instruksi berbantuan komputer CAI dimulai tepat pada pembelajaran terprogram mencapai puncaknya, sehingga banyak program CAI awal mengikuti format latihan dan praktek atau tutorial yang mirip dengan mesin pengajaran atau buku instruksi terprogram. Unit kecil informasi yang diikuti dengan pertanyaan dan tanggapan siswa. Sistem Plato mempelopori banyak fungsi lanjutan dan terus tumbuh dan berkembang hingga awal tahun 2000-an. Program penelitian dan pengembangan ini juga memimpin pengembangan pendekatan kreatif terhadap CAI, seperti pembelajaran penemuan dan pembelajaran berbasis masalah melalui partisipasi dalam eksperimen laboratorium dan simulasi lainnya. Seperti banyak perangkat lunak CAI lainnya, perangkat lunak Plato akhirnya bermigrasi ke format floppy disk, kemudian CD-ROM, lalu World Wide Web. Jenis instruksi yang diprogram lebih sedikit format Sun cocok untuk proses desain yang
sama seperti yang digunakan dalam instruksi terprogram. Produknya berupa rangkaian kerangka pengajaran dan kerangka kriteria. Pengembangan dan produksi fase sangat bergantung pada jenis bahasa pemrograman atau perangkat lunak penulis digunakan untuk memasukkan pelajaran ke dalam sistem komputer. Media digital. Ketika kekuatan komputasi tumbuh dan menjadi lebih luas jangkauannya melalui jaringan, dan ketika sistem komputer menjadi lebih mampu menggabungkan visual, suara, dan gambar bergerak, program berbasis komputer mulai dipandang dengan cara baru. Sebagai media digital, dibahas secara lebih rinci dalam bab 8. Konsep penggabungan semua bentuk media di bawah payung komputer mengubah bidang teknologi pendidikan dan juga industri hiburan. Semua ini dikendalikan oleh program hypermedia yang berjalan di bawah sistem authoring seperti HyperCard atau Toolbook. Ciri utama format ini adalah tingkat interaktivitas yang tinggi antara pembelajaran dan berbagai sumber informasi. Sama seperti peralihan dari produksi cetak ke produksi film memerlukan perubahan dalam desain proses, begitu pula peralihan dari media tradisional ke media interaktif digital. Proses desain sendiri menjadi bahan penelitian dan teori. Misalnya, konsep prototyping cepat, desain berpusat pada pengguna, dan metode kegunaan menjadi subjek perdebatan dan studi. Internet dan World Wide Web. Pada tahun 1990-an, pertumbuhan pesat internet dan protokolnya yang paling populer, World Wide Web, secara mendasar mengubah lingkungan media bagi perancang pembelajaran. Dalam satu dekade, lebih banyak pengajaran disiapkan untuk digunakan di web dibandingkan platform media lainnya, membuat pembelajaran berbasis web dalam tahap pengembangan dan produksi. Tantangan bagi produsen web adalah untuk menangani seperangkat alat pembuat dan protokol pemrograman baru di era AI seperti yang ditunjukkan oleh P.F. Merrill. Penulis harus mempelajari dan mempelajari lagi sejumlah alat yang berbeda selama bertahun-tahun. Basic, Pascal, Pilot, DICC, IT, dan HyperCard di era web HTML telah menjadi aplikasi pembuat standar untuk teks statis. Untuk menambahkan suara, gerakan, atau interaktivitas kode pemrograman, komputer harus ditambahkan ke HTML. Menggunakan bahasa script seperti JavaScript atau alat pembuat seperti Flash, Director, dan Authorware. Pada tahun 2005, konten dapat dipisahkan dari kode pemrograman melalui penggunaan XML. Hal ini dipandang sebagai cara untuk menyederhanakan masalah migrasi konten dan pemrograman dari suatu lingkungan penulis ke lingkungan penulis lainnya, dan mencapai tujuan penanganan konten sebagai objek pembelajaran yang dapat dibagikan dan digunakan kembali. Objek pembelajaran pada tahun 1990-an seiring dengan pesatnya penggunaan instruksi berbasis web. Para desainer, khususnya dalam pelatihan militer dan perusahaan, mencari solusi jalan pintas untuk menciptakan ribuan jam materi kursus yang dibutuhkan dalam ratusan program pembelajaran jarak jauh berbasis web. Media seluler. Tren perangkat keras komputasi mengarah ke miniaturisasi dan pengoperasian nirkabel yang mengarah ke genre baru berperangkat seluler seperti PC, notebook, tablet, handphone, pemutar audio, konsol permainan genggam, asisten digital pribadi yang dapat mencakup fungsi komputer, telepon seluler, pemutar musik, dan kamera, dan berbagai kombinasi lain dari perangkat tersebut. Ketika perangkat tersebut juga dapat terhubung ke internet, pengguna sebenarnya memiliki akses ke stasiun kerja komputer kelas atas di tangan mereka. Mereka dapat berbicara atau mengirim pesan teks dengan orang lain dan menavigasi web dari manapun mereka berada.
Pada tahun 2006, di Eropa dan Asia, fungsi-fungsi ini dengan cepat bermigrasi menuju konvergensi pada perangkat jenis telepon seluler. Namun, pergerakan ini muncul lebih lambat di Amerika Serikat. Hal ini meningkatkan kemungkinan paradigma belajar mengajar yang baru atau M-learning, seperti yang dirangkum oleh Wagner. Pembelajaran seluler mewakili langkah selanjutnya dalam tradisi panjang pembelajaran yang dimediasi teknologi. Ini akan menampilkan strategi, praktek, alat, aplikasi, dan sumber daya baru untuk mewujudkan potensi pembelajaran yang ada di mana-mana. Merasa personal dan terhubung. Beberapa aspek M-learning sudah terlihat jelas berdasarkan pengalaman dengan teknologi sebelumnya, termasuk pendidikan jarak jauh berbasis web. Pembelajaran campuran. Secara historis, para pendidik menganggap pengajaran tatap muka dan pengajaran melalui komputer sebagai domain yang terpisah. Pelajaran atau kursus dilakukan baik secara tatap muka melalui salah satu format yang dibahas atas, CAI, multimedia atau hypermedia, web, atau perangkat seluler. Kenyataannya, semakin banyak pembelajaran dan kursus terutama dalam bidang pendidikan tinggi dan pelatihan perusahaan dan militer yang dilakukan melalui kombinasi format tatap muka dan melalui komputer. Tren ini dipicu oleh keberadaan internet dan web dalam kehidupan sehari-hari pelajar dan pekerja, setidaknya di masyarakat yang sudah maju secara teknologi. Selama siswa dan pekerja sudah terbiasa berkomunikasi melalui email, pesan instan, dan chat room, dan selama instruktur sudah terbiasa bertukar file secara elektronik dan membuat materi pembelajaran dengan komputer, mengapa tidak memanfaatkan praktek ini ke dalam ruang kelas? Di pendidikan tinggi, kursus campuran biasanya terdiri dari satu pertemuan kelas tatap muka per minggu dengan siswa menggunakan internet dan web untuk menyelesaikan proyek kelompok dan tugas kelas lainnya. Di dunia korporat, blending cenderung lebih mengarah pada pendekatan. Kemudian, sesi tatap muka interaksi intensif diikuti dengan latihan aplikasi online dan pendampingan. Di militer, pencampuran biasanya melibatkan penggunaan simulasi dengan ketelitian tinggi, misalnya jarak tembak dan penerbangan pesawat oleh peserta yang diintegrasikan dengan pelatihan lapangan kolektif. Konsep terkait adalah campuran lingkungan belajar, menciptakan lingkungan total yang mendalam, yang memadukan aspek realitas, simulasi, realitas campuran, dan realitas visual. Konsep terkait adalah campuran lingkungan belajar, menciptakan lingkungan total yang mendalam, yang memadukan aspek realitas, simulasi realitas campuran, dan realitas virtual. Menciptakan pembelajaran campuran. Berbagai elemen yang membentuk perpaduan tersebut masing-masing diciptakan melalui proses yang sesuai untuk format tersebut. Instruksi tatap muka, CAI, simulasi, dan sebagainya. Keseluruhan pelajaran atau kursus campuran dapat dirancang melalui proses ISD generik dengan perhatian khusus pada langkah memilih media penyampaian. Melihat setiap tujuan dan memutuskan apakah hal tersebut paling baik dipelajari melalui salah satu metode tatap muka atau melalui salah satu metode yang dimediasi komputer. Membuat media tingkat kecanggihan. Membuat media pembelajaran bisa menjadi proses yang sangat sederhana atau sangat kompleks. Cam and Smile menyarankan 3 tingkat kecanggihan, yaitu mekanis, kreatif, dan desain. Paling rendah adalah mekanis. Level adalah prosedur sederhana. Misalnya memotong dan menempelkan gambar ke halaman web, memfotokopi grafik untuk membuat transparansi overhead, atau merekam video pembicara tamu untuk diputar nanti.
Seorang pelatih dapat membuat sketsa ide ke dalam kartu indeks dan menyusunnya kembali untuk memberikan efek psikologis sebelum membuat presentasi PowerPoint. Pemilihan kata dan gambar, urutannya, tata letak visual sesuai prinsip desain visual yang baik. Semua ini memerlukan tingkat kemampuan artistik tertentu dan pertimbangan variabel psikologis yang memengaruhi dampak penonton. Misalnya, seorang konsultan pengajaran dari layanan dukungan kampus mungkin bekerja dengan 2 profesor geografi untuk mengembangkan latihan web interaktif untuk menemukan, melaporkan, dan menafsirkan variasi suhu lautan. Hal ini memerlukan penggabungan keahlian materi pelajaran, metode pedagogi, pengetahuan desain visual untuk tata letak layar, dan keahlian pemrograman web. Dan karena proyek ini dapat melibatkan banyak orang untuk berkolaborasi dalam jangka waktu tertentu, maka manajemen proyek juga akan ikut berperan.